Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah Yerusalem di musim dingin, Yesus berjalan-jalan di serambi Salomo Bait Allah. Dan orang-orang Yahudi berkerumun mengelilingi dia dan berkata, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kalian tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kalian tidak percaya, karena kalian tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti takkan binasa sampai selamanya, dan seorang pun takkan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika orang mendengar sabda Yesus, ada dua kemungkinan yang akan didapatkan, yaitu mendengarkan sabda itu kemudian menjadi pengikut Kristus, atau tidak mendengarkan dan mungkin justru malah menolaknya. Dalam arti tertentu itu yang terjadi dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Paling tidak gambarannya ada yang menjadi pengikut Kristus, tetapi ada juga yang belum percaya kepada Kristus. Dan Yesus hari ini dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya kepadanya tidak masuk dalam domba-dombanya dan seterusnya tadi. Sementara yang percaya kepada Kristus itu berarti orang-orang yang mau mengikuti Dia dan akan diberikan kehidupan kekal oleh Kristus sendiri. Ya, orang-orang itu termasuk kita yang percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, yang kemudian kita mempercayakan keselamatan kita dengan mengikuti sabdanya, dengan melakukan banyak hal yang merupakan sabda Tuhan sendiri. Dan dengan percaya kepada Kristus, kita juga diajak juga akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus, menjadi gembala juga bagi domba-domba yang lain. Maksudnya begini, kita memang domba-domba bagi Kristus, tetapi bisa jadi dalam suatu kesempatan kita diundang atau kita dipanggil untuk menjadi gembala yang mengantar domba kepada keselamatan. Dan kalau kita menyadari bacaan ini, itu bacaan hari Minggu panggilan kemarin. Kita dipanggil untuk membawa orang-orang kepada keselamatan. Kita dipanggil juga untuk kemudian membuat Kristus semakin terwartakan. Dan contoh dari apa yang dilakukan oleh domba-domba Kristus yang akhirnya menjadi gembala itu ada dalam bacaan pertama dalam diri Barnabas. Kalau kita mengingat, Barnabas ini perannya penting adalah membawa Paulus masuk ke dalam jemaat Kristiani. Paulus kita tahu ya, sebelum bertobat yang mengejar-ngejar orang-orang yang mengikuti Kristus, tapi bertobat. Dan saat dia bertobat, tidak dengan mudah jemaat situ langsung percaya, wong sebelumnya mengejar-ngejar kok. Dan dulu itu mungkin viralnya lama gitu loh, maksudnya karena kan kabarnya nggak cepet. Dari di daerah sini Paulus sudah bertobat, tapi di daerah yang lain masih ingatannya Paulus itu orang yang mengejar-ngejar. Nggak mudah. Kalau sekarang kan dibuat status, dibuat story, itu sudah orang banyak tahu, tapi waktu itu kan belum. Maka Barnabas sebagai orang yang memang sudah ikut Yesus mengambil resiko dengan menjemput Saulus atau Paulus untuk masuk ke jemaat di Antioquia, dengan resiko yang besar tentu saja, karena siapa tahu Paulus hanya pura-pura dan lain sebagainya dalam pikiran jemaat pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan Barnabas itu membuat akhirnya pewartaan Injil menjadi semakin menyebar, karena kita tahu setelah itu Paulus menjadi seperti apa. Langkah sederhana yang dilakukan Barnabas itulah yang semoga juga menjadi inspirasi kita. Mungkin kita tidak sebesar Paulus, mungkin kita tidak sebesar Barnabas, mungkin kita tidak sehebat Yesus,
tetapi kita diajak juga menjadi pribadi-pribadi yang mengarahkan orang lain yang ada di sekitar kita untuk mencapai keselamatan kepada Yesus sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyadari itu, dan apakah kita juga mengupayakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah diri kita bisa menjadi tanda keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita? Kita hening sejenak.